Halo semuanya, setelah di video yang lalu saya sudah membahas tentang hormon. Di video kali ini saya akan membahas tentang zat penghantar tumbuh. Zat pengatur tumbuh atau hormon atau fitohormon tumbuhan merupakan suatu senyawa organik yang bukan hara. ZPT dalam jumlah sedikit dapat memacu, menghambat, dan merubah proses fisiologi tumbuh. Lalu, hormon tumbuhan atau fitohormon sendiri adalah sekumpulan senyawa organik baik yang terbentuk secara alami maupun buatan manusia. ZPT dalam kadar yang sangat sedikit mampu memberikan efek atau reaksi secara biokimia, fisiologis, dan morfologis. ZPT ini juga berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan maupun pergerakan taksis tanaman dengan secara memacu, menghambat, atau mengubahnya. ZPT bukan termasuk hara atau nutrisi. Perbedaan pada fungsi, bentuk, maupun senyawa penyusunnya. Tumbuhan juga mampu memproduksi ZPT sendiri atau endogen untuk mempengaruhi pertumbuhannya. Selain itu, tumbuhan juga bisa dipengaruhi oleh hormon dari luar atau eksogen. Hormon eksogen merupakan bahan kimia sintetik buatan manusia yang memiliki peran sama penting seperti hormon endogen. Saat ini sudah banyak tersedia juga produk-produk yang dilengkapi dengan zat pengatur tumbuh, baik yang terbuat dari bahan kimia maupun organik. Misalnya Skore, Antonic, POC NASA, Solbi Agro, Pupuk Hantu, Roundup, Supergip, dan sebagainya. Jenis-jenis zat pengatur tumbuh adalah auksin, sitokinin, giberelin, etilena atau etena atau gas etilen, triakontanol, inhibitor, dan paclobutrazol. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang triakontanol, inhibitor, dan paclobutrazol. Teman-teman bisa melihat tentang auksin dan zat hormon lainnya di video zat penghantar yang pertama. Yang pertama ada triakontanol. Sampai saat ini mekanisme kerja hormon ini belum 100% diketahui. Namun dalam berbagai penelitian, triakontanol dapat meningkatkan rasio gula asam pada tanaman jeruk dan mampu meningkatkan produksi teh. Hasil penelitian mengungkapkan pemberian triakontanol dengan konsentrasi rendah pada tanaman jagung, tomat, dan padi mampu meningkatkan pertumbuhan. Triakontanol sendiri adalah senyawa yang tidak dapat larut dalam air dan terdiri dari 30 karbon yang merupakan alkohol primer jenuh. Selanjutnya ada inhibitor. Inhibitor berperan dalam penghambatan pertumbuhan batang. Penerapan hormon inhibitor dimanfaatkan pada jenis tanaman umbi, yakni untuk membantu pembesaran umbi, misalnya pada tanaman kentang, wortel, bawang, dan sebagainya. Penerapannya dilakukan ketika akan mencegah pertumbuhan tunas baru untuk memperbesar umbi pada tanaman. Lalu yang terakhir ada paclobutrazol. Pemakaian paclobutrazol dimaksudkan supaya pohon dapat berbuah di luar musim. Hormon pada paclobutrazol berfungsi untuk menghambat biosintesis giberelin. Pertumbuhan vegetatif tanaman terhambat dan memacu pertumbuhan generatif. Ketika pertumbuhan vegetatif terhambat atau terhenti, maka bunga akan bermunculan dan menghasilkan buah. Nah, untuk hormon sendiri sebaiknya diberikan langsung pada tumbuhan atau target kerjanya. Misalnya hormon akar langsung pada media tanam, hormon tunas disemprotkan pada tajuk. Hal yang perlu diingat adalah bahwa konsentrasi optimal hormon adalah konsentrasi optimal yang terjadi pada daerah target atau daerah tumbuhan yang ingin diberikan suatu hormon tersebut. Tercapainya tujuan pemberian hormon tidak hanya juga tergantung pada tercapainya konsentrasi optimal pada daerah target atau tumbuhan atau sel target, tapi juga ditentukan oleh kandungan hormon endogennya tersebut dari tumbuhan. Misalnya, bila kita ingin membungakan suatu tanaman, lalu kita memberikan hormon bunga dengan dosis tertentu. Walaupun konsentrasi hormon giberelin sudah mencukupi, tapi karena kandungan hormon endogen dari tanaman didominasi oleh hormon vegetatif yaitu hormon auksin dan sitokinin, maka konsentrasi hormon bunga tersebut akan menjadi lemah dan tidak akan mampu mendorong terbentuknya bunga ataupun buah pada tumbuhan tersebut. Hal terpenting yang juga harus diingat adalah bahwa hormon bukanlah makanan. Hormon bukanlah zat pembangun, tapi hormon itu hanyalah provokator. Jadi dampak dari hormon tidak akan nyata bila ternyata makanan atau energi pertumbuhan itu tidak sesuai. Energi untuk tumbuh bisa berupa bahan baku makanan.
makanan setengah jadi, atau makanan siap pakai. Makanan dalam hal ini adalah pupuk. Sebaiknya pemberian pupuk dalam ramuan hormon harus mempertimbangkan duplikasi perlakuan pemupukan yang akan berdampak negatif bagi tanaman itu sendiri. Agar tidak terjadi duplikasi pada perlakuan pemupukan, maka pada ramuan hormon dapat diberikan makanan instan seperti sorbitol, gula, madu, sari kurma, dan lainnya. Jadi sebaiknya untuk ramuan hormon dapat dicampur ke komponen lain yang diperlukan oleh tanaman.